Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2685-2687 Bab 2685, The Peak of the Early Mahayana. Bola bintang merah berisi darah asli dari naga penahan lilin. 2 orb Red Star, ditambah fragmen yang setara dengan setengah dari Red Star Orb, seharusnya memberi Landen Sen garis keturunan naga dari Kenlestik. Landen Sen telah menjalani pemurnian 5 api, dan telah menembus Mahayana. Kekuatan tubuh fisiknya tidak sama dengan sebelumnya, dan darah naga dengan lilin tidak menjadi masalah. Jangan mengatakan menerima satu roh sejati tingkat atas, bahkan tidak masalah untuk menerima 2 atau lebih roh sejati tingkat atas. Landen Sen patah hati dan mengeluarkan 6 botol darah sejati kilin dari cincin penyimpanan. Darah asli unicorn api sebelumnya diekstraksi dari mayat unicorn api, dan sekarang berguna. Putraku, apakah itu kamu? Seira tampaknya menyadari sesuatu dan tidak bisa tidak berseru. Tidak mungkin, suku kera besar telah menderita bencana, kekuatanku mungkin tidak cukup, aku harus meningkatkan kekuatan kultivasi saya sebanyak mungkin untuk membantu suku kera besar menghancurkan suku Dapeng. Mata Landen Sen memiliki cahaya yang tajam, dan dia berencana untuk menelan darah 2 roh sejati pada saat yang sama. Sebelum dia melintasi jantung iblis, otaknya masih mempertahankan jejak kesadaran. Landen Sen mendengarkan kata-kata dari 5 tetua klan kera besar tanpa kehilangan satu kata pun, mengetahui bahwa klan kera besar telah menderita bencana besar. Ape Kuang mengatakan bahwa seharusnya tidak ada yang salah, jika tidak ia tidak akan pernah berani menembak dirinya sendiri, klan Dapeng mungkin telah diserang oleh klan Dapeng. Baru saja, Landen Sen melirik Tianjing Spirit Eyes untuk sementara waktu, dan menemukan bahwa kota utama klan Batu Kera bermata emas hampir kosong, dan dia bahkan lebih yakin akan masalah ini di dalam hatinya. Meskipun ia telah menembus periode Mahayana dan kekuatan tempurnya telah meroket, ia masih belum tentu memenangkan kultivator iblis tingkat Feng Sheng. Jika dia bisa menelan darah asli naga lilin dan api kilin, kekuatan tempurnya akan sekali lagi naik ke ketinggian yang mencengangkan, tanpa takut segalanya. Seira sedikit mengangguk, wajahnya yang cantik dengan serius berkata, putraku, Seira akan melindungimu. Meskipun dia terpukul keras oleh Ape Kuang sekarang, rubah surgawi 9 ekor itu sendiri adalah tubuh yang menyembuhkan diri sendiri, dan Landen Sen telah memberinya bagian dari semangat Juang Seng Yang, sehingga tindakan Seira tidak masalah. Oke. Landen Sen tahu temperamen Seira, jadi dia tidak hanya menolak. Tubuh Landen Sen terus menyerap aura 5 elemen di sekitar puncak Zixia. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menelan 2 manik-manik bintang merah dan setengah dari manik-manik bintang merah ke perutnya. Segera setelah itu, Landen Sen mengambil 6 botol api kilin True Blood satu demi satu. Bum bum bum. Rao Landen Sen siap, tetapi dia terkejut dengan energi darah asli yang mendominasi. Khususnya darah asli naga kandil, kekuatan darah sejati yang terkandung dalam Scarlet Star Orb diserap oleh Landen Sen, dan perutnya sepertinya meledak, dan sejumlah besar darah menyembur ke atas dan ke bawah seluruh tubuh. Sinar darah menyilaukan menyapu anggota tubuh dan ratusan kerangka, dan ada lapisan api yang menyala-nyala di dalam darah. Apa? Tubuh Landen Sen tersentak terus-menerus, mulutnya mengeluarkan peluit yang menusuk jantung, meridian di sekujur tubuhnya pecah, dan tulang-tulangnya berderit. Kekuatan darah yang hampir mendidih mengalir di tubuhnya tanpa henti, seperti tsunami dan tanah longsor. Anak laki-laki. Melihat ekspresi menyakitkan Landen Sen, Seira tampak sangat khawatir. Kekuatan garis darah yang gagah bahkan memicu segel Dharma yang berubah menjadi 9, dan lingkaran emas dari bintang berujung 9 naik di belakang Landen Sen, menekan garis keturunan yang kejam. Sebuah adegan ajaib muncul. 9 segel berputar benar-benar bisa menekan kekuatan garis keturunan yang kejam dalam tubuh dengan selisih yang besar, sehingga kekuatan 2 garis keturunan yang gelisah menjadi jauh lebih jujur, dan rasa sakit Landen Sen tiba-tiba berkurang. Segera setelah itu, Landen Sen melonjak keluar dari darah dan energi roh di seluruh tubuhnya, dan bekerja sama dengan sel metode 9 belokan untuk lebih jauh menekan kekuatan darah yang melonjak di tubuhnya. Tubuh Landen Sen akhirnya tenang, dan sejumlah besar cahaya gelap menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi naga hantu dengan kandil. Naga pembawa lilin terlihat seperti naga asli, dengan sepasang tanduk tajam, pupil emas gelap, dan sisik naga merah dan hitam. Naga itu agung dan megah. Mengaung. Naga dengan kandil terangkat ke langit dan meraung, dan suara raungan naga itu sunyi dan dalam, kuno dan berat. Langit dan bumi tampak tenang, dan cahaya berdarah tebal yang dipancarkan oleh naga lilin mengaburkan langit dan matahari, yang mengejutkan. Saat berikutnya, Landen Sen berlari keluar dari hantu unicorn yang diselimuti api. Sebelum unicorn bergegas ke udara, dia ditelan oleh nyala api gelap dari mulut naga lilin, dan meratap. Pantom naga lilin membuka barisan taring tajam, dan langsung meraung dan meraung api unicorn pantom berkeping-keping, dan api malang unicorn pantom berubah menjadi titik-titik api.
Pola kumbang kristal salju di kaki kanan Landen Sen secara bertahap menghilang dan digantikan oleh pola unicorn merah berapi-api. Hantu naga dengan lilin di langit sepertinya tidak mau menyerah, dan suara raungan naga mengguncang langit. Pola kera emas di dada Landen Sen naik tajam, pola roh guntur di lengan kirinya juga mencurahkan cahaya guntur putih yang menyilaukan, dan pola cilun dingin di kaki kirinya juga bersinar dengan cahaya putih dingin. Tiba-tiba, 3 hantu roh sejati pecah dan menyerang hantu naga lilin di langit. Kera batu bermata emas, Pantom membanting sebuah pukulan dan menghantam dahi naga lilin. Sebuah busur petir menyilaukan melonjak di tubuh Lei Jingxuing, dan trisula di atas kepalanya melepaskan cahaya putih yang menyilaukan dan membanting ke tubuh naga lilin. Pantom Frost Cilong terbang ke punggung naga lilin, menjepit cakar naga, dan meraih punggung naga lilin dengan ganas. Naga yang membawa lilin itu tidak mau kalah, dan bertarung dengan 3 roh sejati. Adegan itu seperti dunia yang hancur, luar biasa. Karena larangan pertahanan yang sebelumnya dihancurkan, seluruh puncak Zixia runtuh seketika, semua vegetasi, gunung, dan batu dalam radius lebih dari belasan mil hancur total, dan langsung menjadi tanah tandus. Naga lilin yang kesepian dan kesepian itu menghancurkan cakarnya dan mencabik-cabik naga yang beku itu. Tapi sayang sekali bahwa mereka tidak bertahan lama sebelum mereka dibunuh oleh upaya gabungan dari Golden Eye Stony Ape dan foto virtual Lei Jing. Darah naga kandil secara pasif menghasilkan, dan hantu menghilang. Hantu kera batu bermata emas dan Lei Jing juga menghilang bersama. Garis darah elang langit 3 mata di tubuh Landen Sen digantikan oleh naga lilin. Pola elang langit 3 mata di punggung menghilang dan digantikan oleh pola naga lilin merah dan hitam, bersinar dengan cahaya misterius. Hah! Landen Sen melayang di udara, rambutnya tanpa angin. Dengan radius lebih dari puluhan ribu mil, aura 5 elemen besar membentuk badai 5 warna, yang ditelan dan diserap oleh tubuh Landen Sen. Setelah menelan darah naga kandil dan unicorn api, aura Landen Sen terus meningkat, dan tekanan spiritual yang besar menyelimuti sekitarnya, dan budidayanya mencapai puncak Mahayana awal. Seira tertegun selama beberapa saat. Tampaknya detik terakhir, Landen Sen masih dalam tahap awal Mahayana, dan sekarang ia telah mencapai puncak basis budidaya tahap awal Mahayana. Kecepatan basis budidaya ini seperti mengendarai roket, yang luar biasa. Saya takut bahwa hanya kemampuan Dewa Roh Darah yang dapat menangkal surga yang dapat membuat kultivasi Landen Sen begitu cepat. Landen Sen membuka matanya lagi, dan tekanan spiritual yang dilepaskan dari tubuhnya tampaknya meledak, dengan suara, ledakan, dan angin kencang berhembus. Seira, ayo pergi. Landen Sen melayang ke sisi Seira. Pada saat ini, ada cahaya samar yang tersisa di kulitnya, yang seterang bintang, memberikan orang napas dalam-dalam dan halus, menambahkan sentuhan keanggunan. Bab 2686, Red Star Hitomi and Candle Dragon Breath. Wajah Seira Kiau sedikit terkejut, dan kemudian mengangguk dengan gembira. Berpikir bahwa putranya sudah begitu kuat, dia tidak lagi memiliki rasa takut sedikit pun di wajahnya, dan dia percaya segalanya pada Landen Sen. Agar tidak menimbulkan masalah bagi Landen Sen, Seira terbang langsung ke tas roh binatang di pinggangnya. Murid bintang merah. Landen Sen mengetuk-ngetuk alisnya dengan ujung jari kanannya yang ringan, matanya tiba-tiba berubah menjadi darah yang menyilaukan, dan sejumlah besar adegan melintas di darah, mengintip ke sekeliling. Setelah menembus periode Mahayana, Landen Sen dapat dengan bebas menggunakan sebagian besar kekuatan supernatural dari tubuh abadi roh darah dan garis keturunan roh sejati. Murid bintang merah ini adalah salah satu kekuatan supernatural natal dari naga pembawa lilin. Teknik murid ini dapat mengintip ke dunia dan menghancurkan hampir semua larangan penyembunyian, formasi hantu, sangat kuat dan praktis. Justru karena kemampuan murid bintang merah itu, Landen Sen mengeluarkan darah elang langit bermata 3. Efektivitas murid bintang merah jauh dari sebanding dengan mata roh Tianjing. Dengan basis budidaya Landen Sen saat ini, kisaran pengamatan murid bintang merah setidaknya puluhan miliar, yang dapat mencakup seluruh klan kera besar. Sangat disayangkan bahwa fluktuasi spasial dalam klan kera besar sangat kacau, dan area ruang yang luas terhalang, sehingga kemampuan murid merah bintang terbatas. Namun, mengandalkan murid bintang merah, Landen Sen hampir tidak bisa melihat barat tanah klan, area ruang yang besar sangat kacau, dan fluktuasi energi sangat kuat. Itu harus menjadi tempat di mana kera raksasa dan tentara perbaikan klan setan klan Dapeng bertempur. Seira tidak bisa membantu tetapi berkata, Tuan Muda, Seira juga merasa bahwa ruang besar dalam klan kera besar diblokir. Kita mungkin tidak dapat menggunakan teknik teleportasi luar angkasa. Mungkin sulit untuk mencapai medan perang dengan cepat. Jangan khawatir, aku punya cara untuk membuat saluran luar angkasa. Setelah berbicara, Landen Sen membuka mulutnya dan memancarkan cahaya bintang yang suram, naga lilin bernafas. Cahaya bintang yang suram membentuk pita cahaya, membentang ke arah barat klan kera besar dengan kecepatan yang mirip dengan lompatan luar angkasa, dan meluas hingga puluhan juta mil setelah kurang dari 10 detik. Pada kecepatan ini, tidak akan butuh waktu lama bagi pita cahaya gelap ini untuk mencapai medan perang.
Napas naga lilin juga merupakan kekuatan sihir natal dari naga lilin, yang juga merupakan kekuatan misterius. Tetapi pada tahap ini, Landen Sen tidak bisa sepenuhnya memahami kemampuan napas Candle Dragon, dan hanya bisa menggunakan beberapa efek dari kekuatan supranatural ini. Napas naga lilin dapat menelan kekuatan spiritual di dalam ruang, dan juga memiliki ruang yang stabil, sangat melemahkan kemampuan kekuatan misterius musuh, dan dapat melarutkan kekuatan magis seperti blokade dimensi, yang secara paksa mengubah kekuatan ruang. Sabuk gelap cahaya yang dibuat dengan nafas naga lilin ini dapat menjadi saluran transmisi eksklusif Landen Sen. Saluran ini tidak akan terpengaruh oleh blokade dimensi atau fluktuasi kekuatan ruang. Tidak lama kemudian, sabuk cahaya telah terhubung ke medan perang barat klan Kera Besar. Landen Sen segera menampilkan teknik teleportasi ruang angkasa, menggunakan saluran ruang angkasa yang diciptakan oleh napas naga lilin untuk berteleportasi ke medan perang barat klan Kera Besar. Pada saat ini, situasi medan perang telah mencapai tahap gila terakhir. Perang hebat antara suku Kera Besar dan suku Dapeng berlangsung 1 hari dan 1 malam, dan banyak biarawan jatuh di sini, dan kedua belah pihak menderita banyak korban. Setelah lama membunuh dan bertarung, semua beku menjadi gila, mereka hanya memiliki 2 pemikiran untuk membunuh dan dibunuh. Teriakan hilang, dan 20.000 binatang roh di kedua sisi juga telah dihancurkan menjadi sampah, dan hanya deru ledakan di langit yang tersisa di medan perang, masih memekakkan telinga. Dari 20 juta pasukan perbaikan setan di kedua sisi, hanya 2 juta yang tersisa sekarang, dan hanya lebih dari 700.000 biksu dari klan Kera Besar yang selamat. Banyak orang meninggal. Meskipun kera-kera besar mencoba yang terbaik, tetapi masih kalah dari klan Dapeng dalam hal jumlah perbaikan iblis, tren itu hilang. 20 biksu Mahayana dari suku Dapeng selamat, sementara hanya 13 biksu Mahayana dari suku Kera Besar yang selamat. Roh-roh dari alam atas yang diabadikan dalam 2 ras saling bertarung selama setengah hari, terlepas dari kemenangan atau kekalahan, pada akhirnya, kekuatan roh mereka habis dan keduanya menghilang dan runtuh. Feng Seng dan Qingtian setengah hati, dan kedua monster itu bertarung selama 1 hari dan 1 malam, namun mereka belum memutuskan hasilnya. Entah itu naga emas bersayap 6 atau kera gibes, kedua belah pihak berlumuran darah pada saat ini, dan kedua belah pihak telah menderita luka serius. Feng Sheng masih muda dan kuat, dan kondisinya secara alami jauh lebih baik. Dan tubuh fisik Qingtian sudah tua dan cacat, dan dia sepenuhnya didukung oleh konsumsi energi hidupnya, jika tidak dia akan mati di bawah cakar peng emas bersayap 6. Hati Feng Seng meneteskan darah setelah bertarung untuk pertarungan semacam ini. Dia meremehkan dan melebih-lebihkan kekuatan tempur klan Dapeng, dan dia tidak berharap klan Kera Besar untuk dapat mendukungnya ke tingkat ini. Feng Seng sudah mulai menyesalinya, dan merasa bahwa itu bukan hanya demi Landen Sen belaka untuk membiarkan suku Dapeng mereka menderita kerugian yang begitu mengejutkan. Pada saat ini, kedua belah pihak berdiri di langit di atas ribuan mil, saling menatap dan terengah-engah. Monyet siamang ditutupi dengan luka mengerikan dari atas ke bawah, dan darah mengalir deras, dan tidak ada tempat yang baik. Meski begitu, siamang masih nyengir pada Jinpeng bersayap 6 bersayap sambil menyeringai, Feng Sheng Little Miscellaneous Hair, kamu selalu mengatakan kamu ingin membunuhku, sekarang kami telah bertarung selama sehari, tapi sayangnya kamu masih tidak memiliki kemampuan. Aku mati, itu tidak sesederhana itu. Golden Peng bersayap 6 berseru dengan keras, anjing tua, Anda tidak berpura-pura kurang bagi saya. Jangan mengira saya tidak tahu bahwa Anda mengonsumsi esensi hidup Anda untuk bertahan hidup sampai sekarang. Hidup Anda tidak banyak, bahkan jika Anda menang, Anda belum hidup selama beberapa tahun. Tong Giben dengan kasar berkata, jadi apa? Anda pikir Anda telah memaksa klan saya sedemikian besar nilainya, tulang lama saya masih peduli berapa tahun lagi saya bisa hidup. Golden Peng bersayap 6 berseru tajam, lihatlah perbaikan iblis klan kera raksasa Anda. Cepat atau lambat Anda semua akan dimusnahkan oleh klan kami, dan Anda akan segera mati. Jika Anda tua berhenti sekarang, kursi ini masih dapat meninggalkan Anda beberapa raksasa. Spesies ras kera, pergi ke benua lain untuk melanjutkan garis hidup ras. Selama Anda tidak melangkah ke dataran Cuyun untuk hidup Anda, kursi ini akan membuat satu mata terbuka. Tongji Monkey menyeringai dan berkata, hahaha. Rambut Miscellaneous Feng Sheng kecil, apakah Anda benar-benar seorang biarawan dari suku kami yang serakah untuk hidup dan takut mati? Bahkan jika suku kami berkelahi dengan orang terakhir, kami tidak akan meninggalkan rumah kami. Kurang omong kosong, Xiao Sai mau, bawa sampai mati. Begitu suara itu jatuh, monyet yang lewat monyet mengambil pilar batu emas berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya di tangan monyet yang lewat monyet, dan sekali lagi menabrak peng emas ke-6 bersayap. Suatu hal tua yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang dapat tertawa terakhir. Jinpeng bersayap 6 juga benar-benar gila, dia mengulurkan 6 sayap berdarah, api emas tak berujung dan badai menyembur keluar dari sayap, dan menggunakan Realm Divine Fire Realm untuk menahan serangan monyet siamang. Bertarung lagi. Di tengah medan perang di bawah, suku kera besar dipukuli dan mundur.
Pada saat ini, penguatan misterius datang dari klan kera besar. Cahaya merah terbang dari cakrawala yang jauh, dan King Yu yang sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Ayah, kenapa kamu tidak memberitahuku? Suku kera besar sedang dalam bencana seperti itu, bagaimana aku bisa menyusut ke dalam klan? Menyaksikan banyak orang meninggal secara tragis, mata King Yu memerah, dan dia mengaum histeris. Saya melihat cahaya yang sangat merah memancar keluar dari seluruh tubuhnya, berubah menjadi kera raksasa berambut merah sepanjang 10.000 meter, yang juga merupakan kera Gibbous. Bab 2687, Take Revenge for Me. Nenek moyang King Tian memberi King Yu buah layu yang layu di awal. Setelah mengambil buah yang kacau, King Yu hidup sesuai harapan. Dengan kekuatan buah kacau layu, ia mengembangkan garis keturunannya dari Green Ape King asli ke paranormal nyata. Siamang. Dalam beberapa dekade terakhir, untuk memblokir berita dari klan kera besar, King Yu telah berlatih di klan kera besar di pengasingan tanpa meninggalkan rumah. King Yu juga tahu di mana tanggung jawabnya berada, jadi dia ingin mengolah tubuhnya ke tahap matang dalam satu nafas. King Yu disimpan dalam kegelapan selama pertempuran ini. Dia mendengar suara peringatan dari suku kera besar, dan dia selalu cemas. Akhirnya, dia tidak bisa menahan dorongan hati dan keluar dari retret. Setelah keluar, King Yu mengetahui bahwa klan Dapeng telah menginvasi klan kera besar, dan para leluhur telah memimpin sepasukan biksu dari seluruh klan untuk melawan klan Dapeng hingga mati di barat tanah klan. King Yu datang ke medan perang barusan, tapi dia sudah terlambat, dan pertempuran telah berakhir. Mengaum. King Yu berubah menjadi monyet dengan owa, basis budidaya hanya di tengah Mahayana, dan tubuhnya jauh dari matang, tetapi itu juga bisa menampilkan kekuatan tempur dekat dengan puncak biksu Mahayana biasa. Saya melihat monyet Gibbous King Yu yang bertransformasi bergegas ke medan perang, membanting kedua tinju dengan cepat, berubah menjadi bayangan kepalan keemasan seperti gelombang, dan menuju ke arah kultivator iblis tingkat tinggi klan Dapeng. Dalam sekejap, lebih dari selusin Demon Reaper dari klan Dapeng dibombardir menjadi kabut darah. King Yu. King Chang, yang membunuh musuh dengan darah, kaget ketika dia melihat King Yu bergegas ke medan perang sebagai kera. Pada saat pemusnahan klan, King Chang tidak mau menghentikan King Yu. Dia berteriak, King Yu, kamu tidak melarikan diri, ini anakku yang baik. Cepat bunuh kelompok hewan klan Dapeng ini dengan ayahku. Ayah, kamu tidak perlu mengatakan bahwa anak-anak juga akan melakukan ini. Melihat King Chang yang berlumuran darah dan darah, kebencian di hati King Yu menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, mereka berjuang untuk hal lain, hanya untuk kera-kera besar. Kera besar yang berubah menjadi King Yu membantai 4 arah, yang sedikit membalikkan kerugian suku kera besar, tetapi sayangnya, kera besar masih kalah jumlah. Bocah berambut kuning belaka itu berani menjadi begitu sombong, biarkan sesepuh pergi dan menghancurkannya. Melihat King Yu muncul di medan perang, pemimpin klan Dapeng telah menua ke Yu Feng Senying. Elang raksasa yang dikelilingi oleh badai emas berlari ke monyet siamang yang ditransformasikan oleh King Yu. Ledakan. Monyet Gibbon dihantam oleh badai yang kuat, dan dia mengatur lengannya untuk memblokirnya, dan dia mampu menahannya. Badai emas merobek banyak luka di sekujur tubuhnya, meneteskan darah. Yu Feng Senying adalah roh sejati tingkat rendah. Sesepuh agung klan Dapeng ini memiliki basis budidaya puncak Mahayana, dan kekuatannya hanya lebih kuat dari King Yu. Mengaum. Tidak mau kalah, King Yu bertarung dengan Yu Feng Senying. Dalam waktu kurang dari beberapa putaran, King Yu ditekan dengan kuat oleh Yu Feng Senying, dengan lebih banyak luka muncul di sekujur tubuhnya, dan darah melonjak. Setelah sedikit perbaikan, situasi menjadi sepihak lagi. Di atas langit, nenek moyang King Tian dan Feng Sheng bertarung sengit untuk sementara waktu, dan akhirnya mencapai ujung panah. Jin Peng bersayap 6 meledakkan owa-owa dengan nyala emas, dan pilar batu emas di tangan King Tian hampir terlepas. Darah terus-menerus mengalir keluar dari mulut monyet Tongji, organ-organ dalamnya hampir hancur total, dan setelah begitu banyak esensi natal dikonsumsi, King Tian tidak bisa lagi menekan reaksi tubuh. Menciak. Jin Peng bersayap 6 membuat elang yang tajam melolong, dan cakar elang yang tajam menembus perut kera. Dengan suara, kantong, perut monyet siamang itu ditembus oleh peng keemasan bersayap 6. Angin bertiup dan tertawa keras, anjing tua King Tian, bagaimanapun, tubuh tua dan lemah Anda masih tidak dapat mendukungnya. Haha, sekarang saya melihat gelombang lain apa yang bisa dibuat oleh orang tua dan cacat Anda. Aku akui aku kalah, tapi tidak mau menang, dasar kekacauan kecil. King Tian mencibir tanpa ekspresi, lengannya dengan keras kepala memegangi cakar Jin Peng bersayap 6 yang menembus perutnya, dan seluruh tubuhnya mulai melepaskan cahaya keemasan besar, nafas mengerikan yang membuat kulit kepala mati rasa. Menyebar dari tubuh siamang. King Tian, yang tahu dia akan kembali ke surga, mencoba meledak pada saat terakhir hidupnya. Tarik Feng Sheng untuk mati bersama. King Tian, kamu. Feng Sheng sangat ketakutan. Jin Peng bersayap 6 gelisah, dan dengan panik memuntahkan roh emas dan api ilahi, meledak ke arah King Tian dengan kepala dan wajah tertutup. King Tian diserang, tubuhnya benar-benar tidak bisa dikenali. Mati, bulu kecil lain-lain.
Tidak hanya King Tian tidak melepaskan, tetapi juga kehabisan kekuatan terakhirnya, dengan gila menarik Jinpeng bersayap 6 untuk terbang ke bawah. Tubuh monyet Gibbon berubah menjadi cahaya keemasan, seperti matahari yang membakar, jatuh dari langit. Tidak. Feng Seng menjerit ngeri. Kekuatan fisiknya tidak sebaik monyet, serangan bunuh diri King Tian benar-benar membuatnya lengah. Roh nyata yang superior meledakkan dirinya, dan kekuatan yang dihasilkannya jelas bukan sesuatu yang bisa dia tahan, yang sangat terluka. Ledakan. Cahaya keemasan yang dilepaskan oleh daging siamang menjadi semakin menyilaukan, seperti meteorit yang jatuh dari langit, langsung menyerbu pasukan para pembudidaya setan klan Dapeng di bawah. Nenek moyang tua. Mata King Chang dan King Yu tersumbat, dan para biarawan tua yang tersisa dari klan kera besar akan membelah mata mereka, dan mereka mengeluarkan raungan yang menusuk hati, tragis dan keras. Oh! Patriark, cepat gunakan tanda darah sayap emas Dapeng. Di depan medan perang, Yu Feng Senging melihat bahwa siamang berusaha untuk meledakkan diri dan mati dengan Golden Peng bersayap 6. Mereka sangat ketakutan sehingga jiwa mereka terbang keluar dari langit, dan ada jeritan ketakutan di mulut mereka. Apa? Dalam sekejap, meridian keras Jinpeng bersayap 6 di sekujur tubuhnya, dan lolongan tajam dari mulutnya, dia dengan paksa memuntahkan salah satu hatinya. Saya melihat jantung yang berdetak itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi naga bersayap besar. Cahaya yang kuat memancar keluar dari tubuh monyet menutupi segalanya, dan tidak ada yang memperhatikan apa yang telah dilakukan Peng Emas bersayap 6, tetapi melihat monyet jatuh dari langit seperti matahari yang terik, dan akhirnya meledak. Ledakan. Pada saat ini, semua perbaikan setan di sekitar medan perang tampaknya tuli, dan tinnitus yang kejam menembus membran timpani. Cahaya keemasan yang menghancurkan dunia menutupi segalanya, disertai dengan raungan histeris terakhir dari leluhur King Tian, Landen Sen, balas dendam untukku. Cahaya keemasan membuat semua pemandangan menjadi keemasan, dan ruang itu runtuh dan runtuh. Tampaknya segala sesuatu antara langit dan bumi berhenti pada saat ini. Retak yang berat meraung dan berlanjut untuk waktu yang lama. Pasukan perbaikan iblis di belakang klan Dapeng tenggelam dalam cahaya yang kuat. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka bahkan berteriak sebelum waktu, dan tubuh mereka berubah menjadi abu terbang. Ketika bencana alam kiamat datang, biksu suku Dapeng yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dalam ledakan cahaya keemasan. Penghancuran diri terakhir King Tian meledak, menewaskan hampir setengah juta perbaikan setan klan Dapeng. Para pembudidaya iblis dari klan Dapeng di pinggiran mengecam penghalang pertahanan satu demi satu, yang nyaris tidak mencegah penyebaran ledakan, dan banyak pembudidaya iblis dari klan Dapeng membuang daging dan darah mereka. King Tian meledak sendiri, seolah-olah jiwa ras kera besar telah diambil. Nenek moyang lama. Semua biksu klan kera besar memiliki mata di mata mereka saat ini, dan hati mereka gemetar dan berkedut.